padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Narasumber kami pada malam hari ini seorang wanita tangguh, melewati banyak hal tetapi tetap ada dalam garis kehendak Tuhan. Beliau adalah Ibu Magdalena Hananing Triyanti, putri sulung dari almarhum Bapak Wagiono yang pernah juga menjadi pimpinan di Majelis Daerah YPP Sumatera Bagian Selatan dan juga Institut Injil Indonesia. Shalom Ibu Magda. Shalom Pak. Apa kabar ini Ibu? Puji Tuhan, kabarnya baik dalam penyertaan Tuhan yang sempurna Pak. Ibu sekarang domisili di Jawa Barat ya? Di Jawa Tengah Pak, tepatnya di Kabupaten Banyumas. Oke, di Banyumas, ya baik. Ibu sebelum kita bercerita, Ibu ini kan adalah putri sulung dari pendeta almarhum Wagiono. Semua orang kenal beliau di jajaran YPP, tapi juga di gereja-gereja lain, di para alumni. Saya mau tanya nih, gimana rasanya menjadi anak seorang petinggi, pelayan Tuhan, tapi ya anak seorang hamba Tuhan. Gimana rasanya, Bu? Rasanya bersyukur, Pak. Pastinya bersyukur karena diizinkan Tuhan untuk melihat pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa melalui ayah saya. Tapi juga bersyukur karena pengalaman hidup bersama dengan almarhum ayah saya itu memberikan saya satu pemahaman, tapi juga pengalaman pentingnya sungguh-sungguh memberikan hidup bagi Kristus itu yang tidak ternilai harganya. Jadi mengerti hidup itu yang bermakna harusnya adalah hidup yang dipersembahkan kepada Kristus, terutama pengalaman ketika hidup di STT Ebenezer Pak bersama dengan ayah saya. Itu tidak terlupakan. Kalau bisa tahu Ibu, hal apa yang memorable gitu loh, yang paling Ibu kenang selama Ibu ada di Tanjung Enim bersama dengan almarhum Bapak? Ya, setiap kali liburan pertengahan tahun, Papa bersama dengan mahasiswa dan dosen-dosen dan staf yang ada di kampus suka pergi ke desa-desa, ke daerah transmigrasi, dan hanya untuk melayani orang yang menikah ya, dan itu rata-rata anak yang masih muda, atau mengunjungi jemaat yang ada di tempat-tempat yang pelosok, dan itu medannya berat sekali ya. Itu tahun 79 ya kami ke sana, sampai dengan tahun 87 tuh medannya masih sulit sekali ya, jalan-jalannya tidak seperti sekarang. Tapi saya berpikir, kenapa ya ayah saya bersama dosen-dosen yang ada di sana, para mahasiswa kok semangat banget gitu ya. Dan saya mulai bertanya dan menemukannya kemudian ya setelah saya masuk di sekolah Alkitab, oh iya, karena ini tentang Tuhan ya, bukan tentang diri sendiri. Karena mereka orang-orang yang memahami Kristus telah mati bagi mereka dan tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang mereka bisa berikan kepada Tuhan, makanya mereka mau melakukan hal yang demikian. Begitu Pak Marlon. Ini awal pembicaraan aja nih saya sudah agak sedikit ini ya, tidak ada pengorbanan yang lebih besar dibanding pengorbanan Tuhan Yesus ya. Ya itu yang pelajarannya yang Ibu dapat, meskipun pelajaran itu akhirnya didapat next bertahun-tahun berikutnya ya, setelah Ibu menjadi seorang student di sekolah Alkitab. Ibu Magda,
tentu semua orang sudah tahu bahwa Ibu memiliki kisah di masa lalu yang berair-air mata. Bolehkah Ibu bercerita tentang kisah itu, dan ya nanti bagaimana cara Ibu melewati nanti deh, tapi bagaimana kisah itu Ibu hadapi? Iya, kisah itu bermula waktu ayah saya meninggal tahun 2001. Hari itu persis hari pertama saya masuk di sekolah Alkitab, di Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan pagi itu saya dipanggil ke rumah sakit, ayah saya meninggal gitu. Jadi saya masih sempat bertemu, tapi sudah dalam keadaan koma, saya memeluknya, dan kemudian berapa menit setelahnya meninggal. Dan itu meninggalkan trauma yang besar yang sepertinya belum terselesaikan. Sehingga ketika saya sekolah di saat saya bertemu dengan seorang pria, dan dia mirip sekali dengan ayah saya. Dalam hal rohani, dalam hal tipe kepribadian, dalam hal intelektual, sehingga saya merasakan figur yang hilang itu tergantikan dengan pria ini yang kemudian menjadi suami saya, almarhum Pak Sony ya, Tunggamoro Putra. Dan tetapi tahun 2012 ketika kami baru merayakan ya 5 tahun pernikahan, tiba-tiba Tuhan memanggil almarhum Pak Sony, dan peristiwanya persis seperti ketika dia memanggil ayah saya. Jadi di dalam pelukan saya dan meninggal begitu saja. Kalau ayah saya kan sakit gitu ya, sudah cukup lama, baru kemudian meninggal. Tapi kalau suami saya, almarhum Pak Sony, tidak demikian. Dan itu menimbulkan kedukaan yang begitu berat sekali. Di dalam masa duka itu semua tanggung jawab yang dikerjakan oleh suami saya secara tiba-tiba ada di pundak saya gitu. Jadi sedang berjuang mengatasi kehilangan yang begitu tiba-tiba, kemudian berhadapan lagi dengan tanggung jawab yang begitu besar yang tiba-tiba saya harus pikul seorang diri. Demikian Pak Marlon. Sebelum nanti saya berbicara bagaimana Ibu menghadapi dengan kehilangan yang kedua, pria yang Ibu kasihi. Pria yang pertama tentu adalah ayah. Saya ingat baru saja beliau semacam napak tilas dari Tanjung Enim, kemudian melewati masa-masa sulit pelayanan ke Bengkulu Selatan, dan akhirnya kembali, kemudian sampai di rumah, detik-detik terakhir langsung pergi begitu saja. Pergi, demikian cerita itu. Waktu Ibu mengetahui dan Bapak dengan cintanya melayani kemudian meninggal, apakah ada semacam sedikit problema dalam diri Ibu memahami panggilan Tuhan? Sempat, Pak. Di 1 tahun, karena saya menyangkali kedukaan, saya merohanikan dan melogiskan kedukaan itu. Ya, memang ini waktunya Tuhan. Pokoknya segala perkara rohani, ayat-ayat gitu saya kutip, dan saya tidak memberikan ruang dan waktu untuk saya menangisi, meratapi kepergian ayah saya. Sehingga sempat baru sekitar mungkin 3 bulan setelah ayah saya meninggal, saya baru bisa benar-benar mulai belajar meratapi ya kepergiannya. Tetapi saya masih ingat waktu itu saya pulang ke rumah, waktu ayah saya meninggal, kemudian seminggu setelahnya kan saya sudah harus kembali ke kampus karena hanya dapat izin 1 minggu, dan saya enggan untuk kembali waktu itu. Tetapi ibu saya yang berkata, kamu harus kembali karena Tuhan memanggil kamu untuk menjadi hamba Tuhan. Kamu harus lebih memilih untuk mengikut Tuhan daripada kamu tinggal bersama dengan mama. Dan itu yang seperti dengan terpaksa sebenarnya ya. Dan setahun itu masa-masa yang sulit sekali, saya tidur setiap hari mungkin hanya 1 jam atau setengah jam, dan saya menenggelamkan diri dengan membaca berbagai buku yang ada di perpustakaan, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat akademis untuk menyangkali kedukaan saya. Setelah saya dikonseling kedukaan, baru saya bisa menerima. Tapi yang pasti, waktu itu saya marah dengan Tuhan, tapi saya tidak berani mengakuinya dengan Tuhan. Demikian Pak Marlon. Padahal sebenarnya wajar-wajar saja waktu itu meratapi dan menangis ya sejadi-jadi. Tapi mencoba tadi merasionalkan supaya kelihatan lebih kuat begitu ya? Ya, betul Pak. Oke. Selesai cerita tadi,
pria yang begitu Ibu Magda idolakan sebagai seorang ayah, pemimpin, cinta Tuhan, pejuang. Dan kita tahu semua itu setelah menyelesaikan studi di Amerika, dia berjuang dan pergi. Kemudian tadi Ibu katakan menemukan profilnya, sosoknya kepada seorang pria itu Pak Sony. Dan kemudian juga dalam 5 tahun dipanggil. Wow, itu shock. Yang kedua, itu gimana Ibu menghadapinya? Yang saya rasakan tentunya sangat berat sekali karena almarhum Pak Sony itu adalah sahabat saya ketika di saat kami adalah sahabat yang berpacaran kemudian menikah, dan dalam pernikahan kami menjadi sahabat yang semakin dekat satu dengan yang lain. Dan ketika Tuhan tiba-tiba mengambilnya, itu sesuatu yang terus terang membuat saya waktu itu sangat marah sekali dengan Tuhan. Jadi selama 6 bulan setelah kepergiannya saya tidak pergi ke gereja. Dan di saat-saat tersulit itu suami saya meninggalkan saya dengan 8 anak tinggal di rumah kami, dan kemudian untuk disekolahkan dan dipersiapkan menjadi pemimpin. Jadi saya harus beradaptasi dengan kehilangan, pada saat yang bersamaan harus beradaptasi dengan anak-anak yang baru datang ke rumah kami, dan kemudian harus beradaptasi juga dengan anak-anak lainnya yang sedang studi, yang tadinya lebih dekat dengan almarhum suami saya dan bukan dekat dengan saya. Jadi itu masa-masa di mana saya merasa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak ada bersama dengan saya. Belum lagi ada pergumulan di dalam pekerjaan dan pelayanan yang begitu berat dalam segala hal, dan itu menjadi satu dengan kedukaan. Jadi ya situasinya ya saya marah dengan Tuhan, tapi kali ini saya mengakuinya di hadapan Tuhan. Saya membiarkan diri saya meratap dan menangis setiap hari, tidak seperti waktu ketika saya kehilangan ayah saya. Dan berharap situasi menjadi lebih baik ketika saya bisa jujur di hadapan Tuhan tentang kemarahan saya kepada Tuhan. Demikian Pak Marlon. Apa yang paling, kalau dikatakan dari antara banyak kenangan, apa yang paling sulit Ibu lupakan dari almarhum Pak Sony? Katakan tadi saya bisa memahami sahabat jadi pacar, jadi suami, itu kan kedekatannya itu luar biasa begitu ya. Selain itu, apa yang paling terlalu sulit Ibu melupakannya? Banyak, tapi yang paling sulit adalah saya sangat respect terhadap beliau di dalam kerohaniannya. Dia seorang yang punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan dan menjadi sahabat rohani saya satu-satunya waktu itu. Kami setiap pagi saat teduh bersama, setiap malam kami membagikan satu dengan yang lain, mengevaluasi bagaimana setiap harinya bersama dengan Tuhan, sepanjang hari bersama dengan Tuhan, dan saya tidak ada lagi orang di sisi saya yang bisa membawa saya untuk terus bertumbuh dengan Tuhan dan mencintai Tuhan sampai sedemikian rupa. Itu yang bagian sepertinya sangat sulit sekali untuk saya bisa beradaptasi. Tidak ada lagi seorang yang menjadi pemimpin rohani buat saya, mentor rohani, dan sahabat rohani buat saya. Itu kehilangan yang besar sekali buat saya, Pak. Selain kehilangan seorang pendamping hidup, ya, pasangan hidup yang mengasihi saya dengan begitu luar biasanya sebagai seorang suami kepada istrinya. Demikian, Pak. Bu Magda, lantas tentu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu bisa move on dari semua kisah yang melukai, yang mendukakan itu? Bagaimana seorang Magda itu bisa akhirnya move on dari itu? Apa peristiwanya dan bagaimana caranya Ibu itu? Saya baru move on tahun 2020, Pak. Peristiwanya? Ya, jadi 8 tahun berjuang di dalam kedukaan. Ya. 8 tahun. Secara pekerjaan, pelayanan tidak ada masalah, semua saya dapat kerjakan dengan baik, tetapi di dalam diri saya sebetulnya masalah itu. Saya sulit sekali melupakan almarhum Pak Sony. Jadi selama 8 tahun itu setiap hari saya menangis. Tidak pernah satu hari pun tidak menangis. Kemudian tahun 2019 di saat saya belum move on,
Tuhan memberitahu saya sebuah perkara yang mungkin sedikit sifatnya supranatural. Di dalam pernyataan tentang apa yang harus saya kerjakan di depan, sebuah visi yang dia berikan kepada saya, dia meminta saya untuk menikah lagi. Dan itu semakin membuat saya terpuruk ketika mengetahui Tuhan memberitahu dengan cara yang tidak biasa bahwa saya harus menikah lagi, karena untuk mengerjakan itu memang harus menikah, dan saya sulit sekali terima, Pak. Jadi di dalam keadaan seperti itu saya belajar untuk memikirkan kepentingan Tuhan lebih daripada kepentingan diri saya sendiri. Dan waktu itu hari Paskah ketika saya berkhotbah tentang Taman Getsemani, doanya Tuhan Yesus, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu saja yang terjadi. Di situ Tuhan, Roh Kudus secara khusus berbicara, Magda, Tuhan menginginkanmu untuk kamu menikah lagi demi pekerjaannya. Mungkin itu adalah hal terbaik yang bisa kamu berikan kepadanya. Karena yang paling berharga dalam hidupmu bukan keluargamu, tetapi cintamu kepada almarhum suamimu. Dan malam itu saya berkata kepada Tuhan, mampukan saya. Tuhan tahu saya pasti akan taat, tapi saya tidak mampu dan tidak tahu bagaimana untuk bisa menjalaninya. Dan saya meminta kepada Tuhan, kalau memang untuk pekerjaanmu saya harus menikah lagi, Tuhan kirimkan pria tersebut di depan pintu rumah saya, seorang yang punya kualitas seperti suami saya, supaya saya bisa respect. Kalau saya tidak harus belajar mencintainya, minimal saya bisa respect dulu dengannya, seorang yang akan mendukung apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Dan Pak Marlon, kemudian Tuhan mengirimkan pria itu persis di depan pintu rumah saya ketika pandemi, anak saya mengalami kesulitan di satu kota dan tidak ada kendaraan satupun yang bisa menuju kota itu, dan saya menghubungi teman saya dan teman saya yang lain memberikan nomor dari pria tersebut, dan saya sangat tidak menduga, Pak Marlon, pria itu adalah sahabat suami saya yang ketika suami saya kejang-kejang merenggang nyawa di rumah sakit, pas dia datang berkunjung dan mendampingi saya. Dan kemudian berapa tahun kita tidak bertemu, ya, 8 tahun dalam kedukaan, dan istrinya ternyata juga meninggal dunia, terkena penyakit. Dan kemudian ya setelah saya berkata, Tuhan saya mau taat, tapi kirimkan pria itu di depan pintu rumah saya, ya itu terjadi, Pak. Jadi ada peristiwa yang tidak biasa, dan perjumpaan dengan pria itu ternyata menjadi cara Tuhan untuk memulihkan kedukaan saya. Dan pria itu memang punya kualitas yang seperti suami saya, sehingga saya sekarang bisa mencintainya, dan dia menjadi sahabat rohani buat saya, menjadi pemimpin rohani buat saya, walaupun dia bukan seorang hamba Tuhan, lulusan STT, tapi dia seorang yang bertumbuh di dalam pemuritan. Jadi ya begitu kisahnya, Pak Marlon. Begitu. Dan pastinya dia sangat mencintai anak-anak saya yang begitu banyak, Pak. Bukan hanya mencintai saya, tapi mencintai anak-anak saya semuanya. Nah, selama tahun-tahun setelah pulangnya Pak Sony ke rumah Bapak di Sorga, tentu saya 8 tahun, Pak. 8 tahun Ibu tidak pernah membuka pintu hati pun pada seorang pria yang lain karena dirundung kita, begitu. Kalau seandainya ada orang bercerita, Bu Magda, bukalah hati, dan sebagainya. Apa yang selalu terbersit di dalam hati Ibu? Pasti ada kan orang-orang yang selalu menolong Ibu untuk membuka cakrawala baru, begitu ya. Apa yang selalu terbersit di pikiran Ibu untuk melawan semua itu? Banyak, Pak, ya, yang berdoa supaya saya sedia untuk menikah lagi. Ada beberapa pria juga mencoba mendekati saya, dan semuanya mental, Pak. Bahkan ibu mertua saya dan keluarga, ya, kakak-kakak ipar saya dari almarhum Pak Sony juga, mereka melihat saya begitu berduka, sehingga mereka berkata, Magda, jika Tuhan pertemukan kamu dengan seorang pria, kami semua mendukung gitu, tetapi tidak bisa. Jadi ya saya betul-betul menutup hati, dan memang tidak bisa tertarik dengan pria manapun, karena di hati saya memang dipenuhi oleh perasaan cinta kepada almarhum suami yang ternyata setelah saya evaluasi kemudian bahkan melebihi cintanya saya kepada Tuhan. Jadi dia seperti menjadi berhala akhirnya dalam hidup saya, Pak.
Wow, itu Dan itu pelajaran sesuatu yang luar saya biasa. tidak pernah duga sama sekali. Ini pelajaran luar biasa, Bu Magda. Eh, akhirnya ketemu dengan seperti yang Ibu doakan, bertemu pria di depan pintu yang seperti almarhum supaya respect dan sebagainya. Kali pertama melihat pria itu, hal apa yang paling menonjol yang Ibu lihat yang ada dalam diri pria itu, yang ada pada Pak almarhum Pak Sony? Tidak ada sih Pak. Saya tidak melihat apapun dan saya menghubungi sahabat saya namanya Pendeta Nila Harjo. Saya berkata, saya cerita sama dia segala hal tentang kehidupan saya, termasuk Tuhan menyuruh saya menikah lagi, dan kemudian saya katakan saya berdoa, dan pada tanggal 7 April ada seorang pria datang di rumah saya dan untuk sebetulnya mengambil barang yang ingin saya titipkan kepada anak saya, dan saya bilang saya tidak ada perasaan apa-apa, memang karena tidak ingin menikah Pak, dan tidak menetapkan hati, tidak mau mencintai siapapun di dunia ini lagi. Tetapi sahabat saya itulah yang Tuhan pakai untuk kemudian mengarahkan saya untuk belajar, memberikan kepada Tuhan waktu gitu ya, untuk dia bisa menolong saya, untuk Tuhan bisa menolong saya membukakan hati saya terhadap pria tersebut. Apalagi saya ceritakan kepada dia siapa pria itu. Pria itu adalah dulunya teman sepelayanan dari almarhum Pak Sony. Jadi dia orang yang mengerti segala hal yang terkait dengan pelayanan almarhum suami. Jadi sahabat saya ini yang terus memaksa saya Pak untuk belajar taat sesuai dengan komitmen ketika saya berkhotbah di malam Getsemani. Demikian Pak Marlon. Lantas setelah komunikasi dengan sahabat Ibu, hal apa yang paling pertama yang Ibu lihat dalam pria yang sekarang menjadi suami Ibu itu yang membuat hati Ibu luluh? Selain tentu jawaban Tuhan begitu ya, tapi hal apa yang Ibu lihat? Kegantengannya, kelembutannya, atau hal apa yang Ibu lihat yang akhirnya sebagai tanda bahwa inilah yang akan melepaskan Ibu dari kedukaan? Dia bercerita tentang satu hari, dia bercerita lewat WhatsApp, karena hari itu kan pandemi, jadi kami berhubungannya lewat WhatsApp, Pak. Dia bercerita tentang ayah dan ibunya, apa yang ayah ibunya kerjakan dan lakukan itu benar-benar seperti yang ayah saya lakukan di masa lampau di daerah Sumatera Selatan. Nah, sehingga saya berpikir, oh Tuhan, dia berasal dari keluarga yang memang seperti yang harus saya lakukan nanti di masa yang akan datang. Dan dia punya semua pengalaman dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan yang saya harus kerjakan di waktu yang akan datang. Dan di situ saya mengerti, ya Tuhan memang mengirimkan dia di depan rumah ini, memang itulah pria yang Tuhan mau untuk kemudian menjadi suami saya, mengerjakan apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Jadi pemahaman tentang visinya Tuhan itulah yang kemudian bisa membuka hati saya untuk kemudian saya bersedia bekerja sama dengan Tuhan untuk belajar mencintai dia seperti Tuhan mencintai saya. Demikian. Itu dia visinya ya, pemahamannya tentang pelayanan, dan dia dilahirkan, dibesarkan dalam satu frame yang hampir sama dengan orang tua dari Ibu Magda. Luar biasa. Oke, kita akhirnya Ibu menikah setelah 8 tahun masa lewat itu. Bagaimana respons dari semua keluarga besar? Keluarga Ibu, Ibu Wagiono dengan keluarga pihak suami atau keluarga dari Pak Sony? Ya, ibu saya adalah orang pertama yang saya ceritakan. Dan dia sangat bersyukur sekali karena memang sejak almarhum Pak Sony meninggal, dia terus berdoa karena melihat beratnya yang harus saya kerjakan di Banyumas ini. Dia sangat rindu ada seorang pendamping dalam hidup saya, sehingga dia sangat mendukung. Cuma dia kaget, karena yang dia tahu putri satu-satunya ini seorang yang sangat keras ya, dan berprinsip di dalam urusan cinta, dan tidak akan menikah lagi. Tiba-tiba saya tidak ada hujan, tidak ada angin gitu ya. Saya bilang, "Ma, saya bertemu dengan seorang pria dan saya akan menikah bulan Desember nanti." Jadi itu saya cerita sama mama bulan Juni dan saya bilang bulan Desember saya akan menikah. Jadi mama saya kaget,
Tapi kemudian ada satu kesempatan di mana saya menjelaskan kepada kakak dan adik saya, kakak-kakak dan adik saya, dan mereka semua kaget. Dan tetapi akhirnya mendukung. Dan kemudian orang kedua yang saya ceritakan adalah ibu mertua saya di Jakarta, dan responnya luar biasa. Mama di Jakarta berteriak bersuka cita sekali, dan dia sangat mendukung, dan itulah yang menjadi kerinduan terbesarnya karena dia tahu apa yang saya kerjakan di sini tidaklah mudah. Dan kakak-kakak ipar saya juga mendukung, bahkan 2 tahun ya setelah kami menikah, ketemu dengan 1,5 tahun setelah menikah, bertemu dengan keluarga di Jakarta karena pandemi sudah agak turun, dan saya melihat bagaimana respon keluarga almarhum Pak Sony menerima dan menyambut suami saya yang kedua ini dengan tangan yang terbuka, dengan penuh kasih. Nah, kemudian anak-anak saya di berbagai tempat yang sedang kuliah, sedang di rumah, saya memberitahukan kepada mereka, semuanya kaget tetapi mereka mendukung, dan mereka tahu kakaknya ini, kakak dan ibunya ini tidak mungkin akan mengambil sebuah keputusan jika Tuhan tidak memberitahukan secara spesifik dan secara tidak biasa. Demikian Pak Marlon. Indah sekali Bu Magda, indah sekali. Waduh, baper Bu. Memahami ini kisah ibu ini kayak sinetron kalah drama Korea. Ya. Bu Magda, Ibu kan sejak awal bersama dengan almarhum benar-benar memang memiliki atau fokus pelayanan kepada orang-orang yang tersisihkan, terpinggirkan begitu ya. Kok bisa visi itu gitu? Sementara ada banyak orang seusia ibu pada waktu itu mau pelayanan di gereja, di mimbar-mimbar begitu ya. Ibu kenapa memilih di jalur ini gitu? Mengasihi orang yang terpinggirkan. Saya tanda petik terpinggirkan. Kisahnya dimulai dari tahun 2007, Pak. Waktu itu kami ikut training B2B ya, Blessed to be a Blessing, atau itu mirip lah ya dengan training Kairos. Nah, di situ kemudian saya dan almarhum suami mendapat panggilan Tuhan yang spesifik untuk kami kemudian melayani orang-orang yang mungkin terpinggirkannya secara pendidikan, untuk melayani orang-orang yang memang sebetulnya punya kemampuan secara akademis tetapi tidak punya kesempatan untuk studi di tingkat yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi di dalam keluarganya, dan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dan itu panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami berdua. Itulah yang kemudian membuat ya saya bertahan sampai dengan hari ini. Anak-anak yang ibu bina, anak-anak yang ibu bimbing ini kan banyak yang mengalami broken di keluarga mereka masing-masing. Itu kan tidak mudah kan membimbing mereka, supaya mereka bertemu jati dirinya, bertemu kasih Tuhan. Itu gimana itu menghadapi di usia remaja mereka? Apa ibu tidak berhadapan dengan kesulitan pemberontakan mereka? Ya itulah ajaibnya Tuhan, Pak ya. Kalau dia sudah memanggil, dia akan memampukan kita. Sebetulnya saya pernah mengikuti sebuah tes psikologis untuk menilai diri saya ini tipe yang harusnya bekerja di dalam bidang apa gitu. Dan sangat mengagetkan dari tim yang menguji saya secara psikologis sebetulnya untuk kenaikan status gitu ya di dalam pekerjaan yang saya kerjakan. Dan mereka berkata, Magdalena, kamu salah nih tempatnya. Kamu mengerjakan hal yang salah karena kamu tuh sebetulnya didesain dengan tipe dirimu untuk bekerja dengan benda mati, bukan dengan manusia. Okay. Jadi saya orang yang harusnya cocoknya bekerja dengan benda-benda mati, Pak Marlon. Tapi Tuhan justru tempatkan saya sejak tahun 2006 ya, saya lulus dari seminari, kemudian pelayanan di gereja di Bandung, sampai dengan kemudian Tuhan panggil ke Banyumas. Semuanya tuh tidak berhubungan dengan benda mati, tapi benda hidup ya, dengan manusia, Pak ya, dengan segala macam latar belakangnya. Tetapi itu dia. Ya, saya belajar mengandalkan Tuhan. Saya tidak dipersiapkan, tidak diperlengkapi dengan studi di bidang psikologi, sementara yang harus saya hadapi membutuhkan skill tingkat tinggi. Betul. Di dalam ilmu konseling. Tetapi ya saya belajar mengandalkan Tuhan,
pertama menempa diri mengikuti berbagai seminar atau pelatihan, membaca banyak buku, dan yang paling penting mengerjakan segala sesuatunya itu dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Pak. Jadi ada secara intelektual diperlengkapi, tetapi juga secara iman terutama. Saya belajar mengandalkan Tuhan, tidak mengerjakannya dengan kekuatan secara manusia, karena saya punya keterbatasan di dalam memahami orang lain dari sisi emosionalnya. Demikian, Pak Marlon. Apa yang paling Ibu rasa paling sulit menghadapi anak-anak seperti mereka? Yang banyak istilah lah ya, yang kasih cintanya yang terpecah lah, apalah begitu ya, yang tergores lah, yang anak-anak yang terluka lah, macam-macam begitu ya. Apa yang yang paling sulit Ibu hadapi dari mereka itu? Ya, saya harus belajar mengasihi mereka dengan unconditional love, Pak. Kasih yang tidak bergantung kepada kondisi, sementara saya kan masih terdiri dari darah dan daging. Betul. Saya juga bukan tipe orang yang sabar. Nah, seringkali itulah menjadi kesulitan terbesar, saya harus banyak menyangkali diri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus selalu menjadi seperti sungai yang mengalir, bukan kolam, Pak. Karena selalu dalam kondisi yang harus memberi, terutama memberi kasih kepada mereka, belajar untuk mengerti mereka, melebihi saya belajar untuk mengerti diri sendiri. Itu yang paling sulit, bagaimana saya harus menempa diri dan terus mengisi diri supaya saya bisa mendampingi mereka. Demikian, Pak Marlon. Kalau kata orang di dunia komedi, Ibu nggak bosan jadi orang baik? Nah, ada saat-saat di mana saya bukan bosan mungkin, Pak, ya, saya kelelahan secara rohani karena harus dalam kondisi terus memberi, sementara saya juga ingin diberi, Pak. Betul. Ingin diberi secara kasih, ingin diberi secara rohani. Selama ini harus berjuang sendiri gitu ya. Baru 2 tahun ini ada suami saya, dia sangat membantu sekali karena dia orang yang sangat memahami sisi-sisi perasaan orang lain. Nah, ini pelan-pelan saya delegasikan ke dia, Pak. Jadi saya lebih banyak berurusan dengan masalah akademis dan masalah secara administrasi, sementara dia yang mulai membantu saya untuk konseling, untuk pendampingan kepada anak-anak tertentu. Demikian, Pak. Bu Magda, apa feedback yang Ibu dapatkan dari anak-anak ini yang membuat Ibu bisa bertahan dan kuat? Sesuai dengan visi yang Tuhan berikan, yang paling membuat saya akhirnya bersyukur adalah ketika melihat mereka juga bisa memahami visi Tuhan yang spesifik dalam hidup mereka, dan mereka menjalani hidup sesuai dengan visinya Tuhan itu. Wah, itu tidak terbayarkan, Pak, sukacitanya. Sehingga semua kelelahan, semua kesulitan yang dialami, perjuangan yang berat yang dialami dalam masa-masa mendampingi mereka itu seperti menjadi hilang begitu saja ketika melihat mereka semua on the track gitu ya, di dalam tracknya Tuhan, dan itu mendatangkan kepuasan rohani yang melebihi kepuasan apapun, Pak. Ada yang pernah mengecewakan? Ada. Lantas bagaimana sikap Ibu kepada orang yang mengecewakan itu? Yang gagal, yang masih memberontak, yang kembali kepada hidupnya yang lama, macam-macam tentunya hal-hal yang membuat Ibu kecewa. Bagaimana sikap Ibu terhadap mereka? Sikap saya terus mengasihi mereka, Pak, dan terus mendampingi bahkan anak-anak yang sepertinya dalam tanda kutip seperti anak bungsu di dalam Alkitab yang pergi gitu ya, dan belum kembali, tidak kembali, bahkan menghilang. Saya terus mendoakan dan berupaya untuk bisa mendapatkan mereka kembali dan mendampingi mereka. Ada satu kisah, anak saya sempat hilang 2 tahun ya, menghilang dari saya karena saya mendisiplin dia dan dia marah sekali, menghilang selama 2 tahun, lost kontak dan tidak tahu bagaimana caranya menghubungi dia. Tetapi selama 2 tahun itu saya terus berdoa kepada Tuhan sampai satu saat di bulan Desember, tanggal 25 Desember, saya sedang berkhotbah di sebuah tempat di daerah Sulawesi. Ketika saya sedang menantang jemaat ya di dalam acara KKR itu, Tuhan ingatkan, Magda, apakah kamu pernah menantang dirimu sendiri untuk kamu sungguh-sungguh dipertemukan dengan anak ini dan mau mengasihi dia dengan kasihku seperti yang kamu khotbahkan? Dan saya berkata itu di atas mimbar, Pak, Tuhan, saya mau berapapun harga yang saya harus bayar demi supaya terjadi rekonsiliasi dengan anak ini, saya mau. Dan kemudian turun dari mimbar, saya masuk kamar di pastori dan saya berdoa berlutut, Tuhan,
bawa anak saya kembali dan saya akan belajar mengasihi dia dengan kasih-Mu yang tanpa syarat itu. Dan berapa hari kemudian saya terhubung dengan anak itu, Pak. Dalam kondisi dia seperti si anak bungsu itu. Dan justru di saat-saat tersulit itulah dalam hidupnya, dan Tuhan hadirkan dalam hidupnya, itu mendatangkan rekonsiliasi, dan saya melihat anak ini sekarang sudah on the track, seperti yang Tuhan mau. Demikian Pak Marlon. Sekali lagi saya tertarik dengan mereka. Istilah anak remaja sekarang, kalau dikatakan sesenja apa hidup Ibu Magda begitu ya. Segalau, sesedih apa hati Ibu Magda, atau hal apa yang paling membuat Ibu Magda paling sedih melihat tingkah laku anak-anak? Ya, saya paling sedih kalau mereka tidak taat ya dengan panggilan Tuhan yang spesifik itu, Pak. Karena memang panggilan Tuhan yang spesifik kan menuntut pengorbanan. Sementara anak-anak saya dari latar belakang keluarga di mana kondisinya sulit, sehingga ada harapan dari keluarga untuk mereka menjadi sukses ya secara dunia. Dan ya Tuhan mengirimkan anak-anak yang pintar-pintar, Pak. Sebagian besar itu anak-anak yang secara intelektual mungkin mampu, sehingga ketika mereka kuliah, mereka berprestasi, kemudian masuk dalam pelayanan diminta sana-sini, sehingga lupa itu dengan panggilan yang mula-mula. Sehingga saya pada titik itu ketika melihat ada anak-anak yang lari dari panggilan Tuhan yang spesifik, saya merasa seperti usaha saya sia-sia. Upaya saya sia-sia, dan itu mendatangkan sedih gitu ya. Kemudian saya melihat mereka tidak di dalam jalurnya Tuhan. Ya, ketika kita tidak hidup dalam jalannya Tuhan, ya kita tidak sedang hidup dalam jalan berkatnya Tuhan juga, Pak. Dan itu yang membuat saya sedih memikirkan apa yang terjadi saat itu, apa yang akan terjadi kemudian dalam kehidupan mereka. Demikian, Pak. Anak-anak ini boleh tahu, anak-anak ini Ibu kumpulkan, datang sendiri, tentu kan juga lah hasil pelayanan, latar belakang keluarga yang bermasalah, juga ada dari keyakinan yang berbeda, begitu. Ibu kumpulkan atau mereka datang sendiri atau bagaimana caranya? Ya, dari awal dulu bersama dengan almarhum Pak Sony, kami berdoa, Pak. Jadi Tuhan kirimkan kami anak-anak yang tepat, yang bisa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kami tidak tahu anaknya siapa, tapi Tuhan kirimkan anak itu kepada kami dengan caranya Tuhan. Dan sampai saat ini Pak Marlon, sejak tahun 2010 ya, sampai dengan saat ini, setiap anak tuh punya kisahnya sendiri bagaimana Tuhan mempertemukannya. Jadi kalaupun ada orang lain yang memberitahukan kepada mereka, dan mereka, tapi yang membuat mereka bisa sampai di rumah kami itu cara-caranya unik. Setiap anak kisahnya berbeda, Pak. Tetapi semua itu dimulai dengan ketika berdoa dan meminta Tuhan mengirimkan orang yang tepat. Demikian, Pak. Jadi visinya sebenarnya adalah Bapak dan Ibu pengen mendidik, menyekolahkan, membimbing untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat, begitu ya? Betul, Pak. Lantas datang dengan cara-cara tersendiri. Ya, cara-cara yang kalau saya boleh bilang ajaib sih, Pak. Setiap anak kisahnya ajaib. Oke. Dari kisah-kisah datangnya anak-anak ini yang akan Ibu bina ini, yang akan Ibu didik, Ibu sekolahkan di berbagai tempat itu, kisah mana yang paling unik dan paling membuat Ibu itu rasa sama Tuhan itu wah gitu? Kisah semuanya istimewa, tetapi ada satu yang mungkin berkesan sekali. Dan waktu itu di mana almarhum suami saya, Pak Sony, itu meninggal. Di hari dia meninggal, kami itu sebetulnya mempersiapkan untuk 8 anak. Tetapi baru ada 7 anak. Dan saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana mencari anak yang ke-8. Saya dalam kondisi berduka, itu di depan peti mati suami saya. Tapi Tuhan kirimkan dia di sebelah saya, di depan saya. Bukan di sebelah, kirimkan dia di depan muka saya, Tuhan. Dan setelah suami saya meninggal, kemudian dia dikremasi, hari Seninnya saya pergi ke sekolah untuk mendaftarkan 7 anak. Tapi dengan satu iman bahwa Tuhan akan mempertemukan saya dengan anak yang ke-8. Dan betul di sekolah itu ketika saya sedang daftar ulang ke 7 anak saya, ada 1 anak ini duduk di sebelah saya, dan ketika dia mendengar pembicaraan saya dengan bagian yang untuk daftar ulang, dia berkata, apakah masih ada 1 tempat buat saya?
Kemudian saya bertanya kepada dia, bagaimana kondisimu, apa yang terjadi dalam hidupmu, kenapa kamu di sini, dan dialah anak ke-8. Justru anak ke-8 ini yang paling sulit, dan yang tadi saya ceritakan, Tuhan pertemukan di tanggal 25 Desember setelah dia menghilang 2 tahun. Itu Pak Marlon. Didoakan, dijawab, tapi benar-benar membuat suatu problem, kemudian bertemu kembali menguji hati Ibu. Benar demikian? Ya, benar. Bu Magda, kalau bercerita, tentu kan sekarang sudah banyak, dari tempat ini pun ada banyak yang Ibu utus untuk dididik, untuk melayani, dan sebagainya. Hal apa atau kisah seperti apa yang juga sangat membuat Ibu akhirnya bangga dan meyakini jalan ini adalah jalan di mana terus Ibu Magda jalani dalam memahami kehendak Tuhan. Kisah, cerita, atau seperti apa yang membuat Ibu yakin bahwa ini adalah jalan Tuhan buat Ibu Magda? Ya, saya melihat anak-anak yang sudah kembali ke sini, mereka betul-betul berperan sebagai seorang pemimpin. Wow. Di bidangnya mereka masing-masing. Posisi mereka semuanya adalah orang-orang yang memang bisa memimpin di bidangnya dan bisa melebihi yang lain di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, itulah yang membuat saya melihat bahwa ini betul-betul visi dari Tuhan. Bukan sebuah impian, apalagi ambisi ya secara manusia, tetapi ini visi yang Tuhan berikan dan terbukti gitu ya di lapangan, dilihat dalam diri mereka yang sudah kembali. Dan yang paling saya syukuri Pak Marlon, sudah ada anak-anak yang akhirnya bisa menggantikan saya ke depannya. Selama ini yang saya kerjakan termasuk kepemimpinan, jadi tahun depan saya akan resign dari semua pekerjaan ini untuk mengerjakan yang lain yang lebih berat, dan mereka semua bisa menggantikan posisi-posisi yang selama ini saya pegang, bisa menjadi pemimpin yang menggantikan saya. Wah, itu rasa syukurnya luar biasa sekali. Lantas Ibu, demikian, Pak Marlon. Ibu mau mengerjakan apa? Agak kepo nih dikit Bu ya, nggak apa-apa. Nah, itu yang tidak bisa diceritakan Pak saat ini. Ya, tapi pastinya lebih berat sehingga Tuhan menyuruh saya untuk menikah kembali. Ya, tapi kan masih akan banyak 8 anak-anak yang berikutnya yang membutuhkan tangan kasih Ibu. Cuma pengganti saya ini juga anak saya, Pak. Anak saya, sehingga dia mungkin bahkan lebih bisa maksimal karena dia memang mengikuti proses itu, pernah mengalaminya. Saya sih yakin sekali dia akan bisa memimpin dengan lebih baik dibandingkan saya. Dia sesuai dengan zaman ini ya, generasi Z, jadi lebih bisa maksimal dan lebih bisa melakukan banyak hal dibandingkan saya. Saya sangat meyakini hal itu, Pak. Bu Magda, di luar sana kan ada banyak wanita yang pernah mengalami duka seperti yang Ibu alami. Ya. Boleh nggak Ibu menyampaikan sesuatu melalui channel ini kepada mereka yang sedang dirundung duka dan air mata untuk bisa move on kembali dalam perjalanan hidupnya? Monggo Bu. Saya mungkin yang bisa saya bagikan apa yang saya alami. Yang pertama, jujur dengan kedukaan yang kita alami, tidak perlu merohanikannya. Sampaikan saja apa adanya di hadapan Tuhan, apapun yang kita pikirkan tentang Tuhan, tentang orang lain, tentang diri kita, tentang almarhum yang telah meninggalkan kita, tidak perlu dirohanikan. Memang dalam keadaan duka, kita tidak bisa memikirkan perkara-perkara seperti itu. Kemudian yang kedua, upayakan dengan sengaja untuk terus terhubung dengan Tuhan. Kalau yang saya alami, saya tidak pernah tidak saat teduh, supaya sepanjang hari itu pikiran saya terkunci dengan firman Tuhan di pagi hari itu, supaya pikirannya tidak liar kemana-mana, terjaga terus dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, harus produktif dalam hidup, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terutama bagi orang lain, sehingga tidak terlalu banyak waktu untuk kita merenung atau terlalu banyak waktu untuk kita melamun atau mengingat kenangan-kenangan indah bersama dengan almarhum yang telah meninggalkan kita lebih dulu. Mungkin itu Pak Marlon. Saya agak sedikit
walaupun itu tadi udah closing statement, tapi saya mau mengganggu Ibu sedikit. Kalimat Ibu katakan supaya tidak merohanikan. Memang menghadapi dengan wajar begitu. Bagaimana tindakan? Kan biasanya kalau orang berduka nih, pasti ngomong, sudahlah sabarlah, dia sudah berada di kerajaan sorga. Begitu kan kata-kata penghiburan, bersukacitalah, jangan menangis seperti orang yang tidak percaya begitu. Apakah hal-hal itu tidak terlalu perlu, atau bagaimana maksud Ibu sedikit lebih praktis supaya tidak terlalu merohanikan dan menjalani saja? Kalau mau meratap, boleh Ibu sedikit lagi gambarannya dengan pengalaman Ibu? Iya, karena dalam keadaan kedukaan itu ya, secara teori kan saya pikir semua orang percaya. Terutama kita yang ada di STT kan punya banyak ayat firman Tuhan ya. Secara teologi kita sangat mengerti sekali tentang kematian gitu dan kehidupan. Dan kita tidak perlu diberitahu lagi tentang hal itu. Kita tahu tentang hal itu, tetapi masalahnya kan perasaan kita ini sedang sedih. Kita kehilangan, kita ingin bertemu, kita rindu, tetapi tidak bisa bertemu. Nah, untuk jenis yang satu ini itu tidak bisa dibicarakan dengan hal-hal yang seperti itu, tetapi akan sangat menolong ketika apa yang sesak di dalam hati ini bisa diungkapkan secara alami keluar gitu ya, secara manusiawi keluar. Saya sedih, saya rindu, saya pengen ketemu, saya sangat mencintainya gitu. Wow. Itu yang saya maksud Pak Marlon. Dan seringkali di dunia yang seperti saya dan Pak Marlon jalani kan kita kan nggak bisa mengekspresikan terlalu manusiawi gitu ya kedukaan kita, karena ada banyak orang di sekitar kita bisa tersandung. Ya. Justru ingin menutupi supaya tidak kelihatan sedih, menutupinya dengan ayat, menutupinya dengan sikap-sikap yang seperti rohani, dan justru itu membuat kita akhirnya tidak memahami esensi hati kita yang sesungguhnya, begitu ya. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Magda. Pembicaraan ini luar biasa menjadi inspirasi. Ibu Magda sudah menjadi berkat bukan hanya di Banyumas, tapi melalui channel ini di hati banyak orang. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Marlon. Tuhan Yesus memberkati Ibu Magda. Salam untuk Bapak dan juga anak-anak yang sedang Ibu bimbing di Banyumas. Iya, saya akan sampaikan. Sampai di sini perjumpaan kita Bu Magda dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai di sini pertemuan kita di Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.